warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Nur Astuti dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi cerita dan pengalaman mengenai praktik pengalaman lapangan yang telah saya laksanakan pada gelombang 2 pada tahun 2021, yang mana pada tahun ini pelaksanaannya masih dilakukan secara virtual dari rumah masing-masing. Untuk judul yang saya angkat yaitu peran BUMDes Al-Hidayah sebagai sarana penunjang perekonomian masyarakat di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Membangun suatu negara, terutama di Indonesia, tentunya diawali dari pembangunan di wilayah pinggiran dengan cara menguatkan daerah-daerah, terutama desa yang ada di bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan sebuah desa salah satunya menjadi sebuah instrumen penting bagi suatu negara, terutama dalam membentuk suatu badan usaha milik desa atau BUMDes. BUMDes merupakan bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa, yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keberadaan BUMDes di desa menjadi salah satu badan usaha yang didorong dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Tentunya BUMDes berbeda dengan UMKM karena BUMDes bukan modal yang berasal dari individu yang memiliki tujuan untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya bagi kepentingan pribadi maupun kelompok. BUMDes juga bukan koperasi yang bertujuan memajukan segelintir anggotanya secara terbatas dan tidak menghilangkan aspek dari profit itu. Maka dari itu, sebagai lembaga desa yang bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat desa, BUMDes harus mampu menjawab kebutuhan atau masalah yang ada serta memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat desa itu sendiri. Pembentukan BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Tentunya desa itu sendiri yang didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa itu sendiri. BUMDes tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas, CV maupun koperasi. BUMDes merupakan badan usaha desa yang pelaksanaan kegiatannya tidak hanya membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes meliputi pelayanan jasa, perdagangan maupun pengembangan ekonomi lainnya. Badan usaha milik desa atau BUMDes memiliki dua tujuan besar, yaitu mendapatkan manfaat materi serta memberikan manfaat kepada penduduk desa. Hal ini dikarenakan selain manfaat material yang maksimum, tentunya badan usaha milik desa ini diharapkan mampu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Selain itu, tujuannya juga tidak semata-mata untuk mencari manfaat finansial saja, tetapi juga memberikan manfaat sosial untuk masyarakat pedesaan. Karena modal terbesar BUMDes berasal dari modal sosial dari masyarakat. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan lembaga dalam satu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi tentunya terdiri dari unsur-unsur manusia sebagai subjeknya, barang-barang ekonomi sebagai objeknya, dan juga seperangkat kelembagaan yang bertugas mengatur dan menjalin dalam suatu kegiatan berekonomi. Kelembagaan tersebut meliputi lembaga-lembaga ekonomi baik yang formal maupun non-formal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum, dan peraturan perekonomiannya, serta kaidah dan norma-norma lain yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, yang akan dipilih atau diterima ataupun ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan langsung. Jadi, perangkat kelembagaan termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dari berbagai aktivitas yang berkenaan dengan sumber daya manusia guna untuk memenuhi kebutuhan.
Desa Gondang termasuk desa dengan jumlah penduduk relatif kecil, yaitu sebanyak 3.277 jiwa dengan perincian sebanyak 1.659 laki-laki dan 1.618 perempuan, yang terbagi dalam 1.134 kakak. Usia penduduk desa yang termasuk dalam angkatan kerja berjumlah 1.868 orang, sedangkan yang masih dalam status pengangguran mencapai 83 orang. Potensi yang dimiliki Desa Gondang diantaranya potensi alam di sektor pertanian yang berupa area persawahan dan mayoritas tanam padi. Produksi padi ini tidak hanya mampu digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, sedangkan di bidang peternakan penduduk desa umumnya memelihara hewan berkaki empat seperti kambing, domba, dan sapi dalam jumlah yang sedikit, bukan pemeliharaan yang secara besar-besaran. Jumlah penduduk yang membudidayakan ini tentunya juga tidak terlalu banyak. Dalam bidang perikanan, masyarakat membudidayakan ikan tawar yang berupa ikan lele dan bunyi. Desa Gondang mempunyai ciri khas dan potensi yang menonjol, yaitu pada bidang hobi industri mandi besi dengan memproduksi berbagai macam pisau. Pisau yang diproduksi sudah cukup terkenal di wilayah Tulungagung dan pemasarannya sudah mencapai luar Tulungagung. Bahkan luar pulau seperti Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Peluang usaha yang didukung pemasaran tidak mengalami masalah yang menyebabkan roda perekonomian cukup dinamis. Ibu-ibu rumah tangga juga membantu suaminya untuk menambah pendapatan dengan menjadi buruh pandai maupun melakukan usaha pembuatan pisau sendiri. Desa Gondang selain memiliki potensi alam juga memiliki potensi ekonomi berupa sarana atau lembaga-lembaga keuangan seperti bank sebanyak 1 unit, kelompok simpan pinjam atau prakoperasi sebanyak 21 unit, badan perkreditan rakyat sebanyak 2 unit, dan badan kredit desa sebanyak 1 unit. Salah satunya BUMDes yang didirikan dalam tujuan sebagai penunjang modal perekonomian desa, yaitu BUMDes Al-Hidayah yang berada di wilayah Desa Gondang. Tepatnya Jalan Raya Gondang nomor 1, Dusun Kerajaan, Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Desa Gondang sendiri memiliki beraneka macam usaha, sehingga untuk menjalankan usahanya dibantu dengan adanya simpan pinjam terkait produk usaha yang diadakan BUMDes ini. Badan usaha milik Desa Al-Hidayah ini berdiri pada tahun 2010, yang awalnya bernama Unit Pengelola Keuangan, yaitu sebuah lembaga keuangan di desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah desa dengan pengelolaan program kegiatan terpadu pengentasan kemiskinan, yang pada saat itu diluncurkan oleh Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2002 bagi desa-desa atau kelurahan yang memiliki kategori merah dan juga kategori kuning. Kebijakan pengembangan program Gardu Taskin berdasarkan pada pendekatan budaya, yaitu pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, dan pemberdayaan lingkungan, yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Dalam pendekatan ini, bagi kelompok masyarakat miskin akan diberikan peluang yang sangat luas sehingga mampu memberdayakan dirinya sendiri dengan cara mengikuti peran serta dalam pengambilan keputusan, pengelolaan program-program yang dilakukan, serta memanfaatkan dan menjaga program-program tersebut secara langsung. Oleh karena itu, dengan adanya pola manajemen dan pengelolaan yang mengacu pada keuangan desa yang satu atap, maka Desa Gondang pada tahun 2010 UPKU dipercaya untuk berubah menjadi badan usaha milik desa dari pemerintah pusat dengan melihat sisi administrasinya yang telah memenuhi persyaratan. Nasabah BUMDes mayoritas berasal dari kalangan pengrajin pisau, pertanian, dan juga perdagangan. Sejak pertama didirikannya simpan pinjam mampu melayani 175 orang nasabah yang tergabung dalam 35 Pokmas. Simpan pinjam yang disediakan paling rendah sebesar 500.000 dan pinjaman tertinggi sebesar 10 juta. Pencatatan dan pengadministrasiannya dilakukan secara rutin, tertib, dan teratur. BUMDes Al-Hidayah menerapkan simpanan pinjaman dengan jangka waktu 10 bulan dengan bunga 1,5%. Angsuran dibayarkan setiap bulan yaitu pokok dan bunga. Pembukuan kegiatan operasional usaha yang dilakukan oleh BUMDes Al-Hidayah ini menggunakan sistem pembukuan keuangan standar sehingga mudah untuk melihat perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes sebagai lembaga pelayanan usaha simpan pinjam pedesaan. Adapun keunggulan BUMDes Al-Hidayah yaitu secara kerjasama antar kepengurusan organisasi cukup solid dan juga perangkat desa yang sangat mendukung sehingga setiap pinjaman dapat dilakukan oleh konsul setempat. Nasabah juga diberikan keleluasaan untuk melunasi angsuran sebelum jatuh tempo.
Badan Usaha Milik Desa Alhidayah ini berdiri pada tahun 2010 yang awalnya bernama Unit Pengelola Keuangan, yaitu sebuah lembaga keuangan di desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah desa dengan pengelolaan program kegiatan terpadu pengentasan kemiskinan yang pada saat itu diluncurkan oleh Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2002 bagi desa-desa atau kelurahan yang memiliki kategori merah dan juga kategori kuning. Kebijakan pengembangan program Gardu Taskin berdasarkan pada pendekatan budaya, yaitu pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, dan pemberdayaan lingkungan yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Dalam melakukan pengamatan selama praktik pengalaman lapangan atau PPL gelombang 2 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang bertempat di Bumdes Alhidayah Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ini yang sudah dilakukan selama 31 hari dengan produk simpan pinjam yang memiliki tujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses modal usahanya dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, tentunya terdapat beberapa permasalahan yang saya temukan setelah melakukan wawancara dengan Direksi Utama Bumdes Alhidayah, yaitu adanya pengembalian dana yang tidak lancar atau bisa disebut dengan kredit macet yang ada pada nasabah tersebut, sehingga menyebabkan laporan keuangan setiap bulannya menjadi terhambat. Dari permasalahan yang disampaikan oleh Direksi Utama Bumdes Alhidayah ini, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang diberikan antara nasabah dengan lembaga masih belum berjalan secara lancar. Dan juga pada saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, tentunya banyak nasabah yang mempunyai pendapatan menurun, sehingga akan berdampak